bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan rencana. Yang kedua, pengawasan korektif bertujuan untuk mengatasi penyimpangan dari rencana yang telah terjadi. Yang ketiga, pengawasan internal dilakukan oleh pihak internal organisasi seperti komarisi atau dewan pengawasan. Yang keempat, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak eksternal organisasi seperti auditor eksternal, jurnalis maupun masyarakat luas. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.